Juga semoga kelak kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa menerima dan memperoleh syafaat dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Yang paling penting, paling utama, semoga Allah memberikan untuk kita pemimpin kita, pemimpin yang adil dan bijaksana, negeri kita negeri yang aman, tentram, makmur, sejahtera. Yang paling utama, akhir umur kita semoga diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajatihi fid daraini amin. 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawafilu utawi pira-pira perkara kang disunnahno. Sunnah itu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Fungsinya sunnah itu apa? Satu, untuk menutupi kekurangan fardu. Panjenengan salat fardu niku akeh bolonge. Mulai takbir sampai salam akeh lantur. Mula jangan meremehkan sunnah. Karena sunnah ini untuk membackup, untuk menutupi kekurangan jari bahasa yang sakniki sunnah niku jereran. Ojo mereka. Yang kedua, fungsinya sunnah adalah untuk mendapatkan kecintaan Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, cinta Allah. Itu lewat sunnah. Jadi sedaya wali wong sing dicintai Allah niku boten kok fardu tok, tapi sing dituntut nggih barang sunnah. Itu disampaikan oleh Allah lewat Rasul. Hadis ini hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. La yazalu ora gengsir sapa abdi kawula ingsun. Hamba saya itu selalu mengerjakan kesunahan untuk mendekatkan diri kepadamu selain melakukan yang fardu hatta uhibba, sampai saya
mencintai Dia. Jadi kesunahan yang kita lakukan itu demi meraih cintanya Allah. Kita kembali ke topik pembahasan. Ini kalam hikmah yang ke-128. Ini bahasane Allah Maha mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan kamu. Jadi Allah itu Maha mengetahui kelemahan dan kekurangan kamu, karena Allah yang menciptakan kamu. Apa di antara kekurangan dan kelemahan kamu? Kamu itu mudah bosan. Ini karakter kamu. 2, kamu itu orang yang tamak, rakus. Terkadang tidak bisa mengontrol. Ini karakter asli manusia. Karena itu kita hidup ini diberi kewajiban oleh Allah. Lah kewajiban itu tidak satu macam, tapi dibuat Allah bermacam-macam. Karena Allah tahu kamu itu orang yang mudah bosan, jemu. Contoh kayak panganan mau sama lewat tempe terus saya gitu. Blenger gitu masih enak, tadi gak enak. Sate terus ya tadi gak enak. Terkadang lagi sate terus, tempe sing asale gak enak dadi tempe terus dadi gak enak, sate sing asale gak enak dadi nopo? Enak. Hanya Allah memerintahkan kamu mengabdi kepada Allah dengan beraneka macam ragam. Ono sholat, ono puasa, ono haji, ono maca Quran, ono selawat dan lain sebagainya. Biar kamu gak bosan. Nah, lek wong itu gak bosan, orang itu akan menjadi semangat. Semangat sehingga orang itu bisa istiqomah. Itu yang diinginkan Allah. Apa sih? Taat itu kok dipakai bermacam-macam, dibuat bermacam-macam oleh Allah agar kamu bisa istiqomah di dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, Allah melarang di sebagian waktu untuk dibuat ibadah. Ada waktu-waktu yang tidak boleh, seperti haji itu ada waktu-waktu tertentu. Puasa itu ada waktu-waktu yang dilarang. Tidak semuanya boleh puasa. Sholat ada waktu-waktu sholat yang dilarang. Waktu-waktu dalam satu hari ini ada yang dilarang dipakai untuk sembahyang itu haram. Itu kalau dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Puasa itu ibadah, tapi sok haram. Nek dilakoni di hari-hari tertentu, ada 5 hari yang diharamkan puasa. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari Tasyrik, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini haram dipakai puasa. Sampai puasanya tidak sah, justru akan mendapatkan dosa kalau kamu tahu hukumnya. Puasa ini apa hikmahnya? Yang diinginkan Allah agar kamu itu bisa fokus, bisa sempurna di dalam ibadah. Makanya tidak seluruhnya diperbolehkan. Sehari, dalam
sampai naik 1 tombak, kurang lebih 1/4 menit setelah matahari terbit. Itu tidak boleh ada sholat. Ini nggak boleh ada sholat sunnah. Yang ketiga, waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Sampai kalau bayangannya sampai itu srengenge pas nang dhuwur ndas. Bayangannya gak ono. Niku haram dibuat sholat sunnah mutlak, enggak boleh. Kecuali hari Jumat. Satu. Kalau hari Jumat istiwa enggak haram. Yang kedua, kecuali kamu di tanah di dalam Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tidak ada yang dilarang, karena keistimewaan Masjidil tidak ada waktu yang diharamkan. Nama Masjidil Fatah ya kenek nih oleh Masjidil Haram, karena ibadah di situ nilainya lebih baik daripada 100.000 kali. Satu sholat di sana itu lebih utama di sana satu daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil. Makanya gak ada yang dilarang kalau di sana. Yang ketiga, yang keempat, waktu yang haram dipakai sholat setelah asar. Setelah asar nggak boleh ada sholat. Sholat sunnah mutlak itu haram. Sampai kapan? Sampai matahari menguning menjelang maghrib. Terus yang kelima, saat menjelang maghrib, saat matahari ketok kuning ini, kata surut itu haram dipakai untuk sholat. Jadi ada waktu-waktu dalam satu hari yang diharamkan untuk sholat. Kenapa? Apa fungsinya? Padahal sholat itu baik. Kenapa kok dilarang? Hikmahnya di sini diterangkan oleh Syekh Tajuddin Ahmad Ibn Athaillah, yang dimaksud Allah agar kamu bisa fokus dan sempurna di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Sebab manusia itu mboten kadang dilarang. Nek kadang seneng niku ngelos manusia. Gak kena dikontrol. Ademu yang sembahyang terus akhirnya wis kadung kesel. Nah, legrek. Oleh no gak iso konsentrasi, gak iso istiqomah. Jadi maksudnya gitu. Jadi hikmah Allah membuat taat itu bermacam-macam, yang diharapkan agar kamu itu bisa selalu istiqomah di dalam ketaatan. Karena kamu itu makhluk yang punya sifat bosan. Ketika bosan itu sudah menghampiri kamu, maka kamu akan enggan atau merasa berat melakukan ketaatan. Untuk menghindari hal seperti ini, Allah membuat taat itu bermacam. Yang kedua, Allah melarang di sebagian waktu untuk melakukan ibadah dengan tujuan agar kamu di dalam beribadah bisa melakukannya secara sempurna. Karena yang diinginkan Allah bukan sekedar mengerjakan, bukan fi'lu sholat, tapi yang diinginkan Allah adalah iqomah itu sempurna, bukan fi'lu sholat. Nah, orang kalau terus-terusan ibadah, yang nantinya tingkat konsentrasinya akan menurun. Sama nyetir mau, nyetir terus gak mandek, harus istirahat. Ini saya beliau, mungkin sangat fokus. Nah, ketika nggak fokus, inilah akhirnya nggak bisa merasakan nikmatnya. Nopo drivernya nyetir, nek mandek dulu, ya, lo nyetir mandek nikmat. Memang segitu. Lo ini karakter asli manusia. Lo Allah kok tahu? Lo Allah yang menciptakan kamu. Kamu niku bosenan. Kamu niku wong geragas. Nek kadung mangan cocok niku lho nggih.
ada paham nggih? Sekali diwaca kita ya. Niku intine wis. Iki kula wacana sakniki. Wa nawafil lan sak temene pira-pira kesunatan iku yumtanahu den larang dicegah apa fi'luha nglakoni nawafil fi waqtil karahati ing dalam waktu disemiti. Nah, salat itu ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Boten waktune panjang boten. Maghrib atus niki wau nggih oleh surup srengenge sampai metune megawabang. Nah, umpama sampean gak dibatasi ngoten, kadung semua jangan dibatasi. Ini supaya bisa fokus, ngoten lho. Isa dikei batas. Ndak boleh sampai sholat durung maghrib sampai sembahyang maghrib. Utawa maghrib entek sebelah. Tidak seperti itu. Ini jenenge boten fokus, boten sempurna. Nah, yang diminta Allah itu sempurna. Makanya ada satu hadis, al-musalluna katsirun wal muqimuna qalilun wa ahlul asbahi katsirun wa ahlul qulubi qalilun. Wong sembahyang nglakoni sembahyang iku akeh. Tapi sing sempurna nalikane sembahyang iku mung sedhik. Wong ahli dohir niku akeh. Tapi wong sing ahli ati niku sedhik. Ini hadis. Ada hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah, kam min musallin laisa lahu min sholatihi illa ta'ab wan nasab. Pirang-pirang wong sembahyang tapi gak oleh pengaruh apik, gak oleh kesan apik, gak oleh manfaat, gak oleh faedah saka salate, mek oleh kesel karo napa layah, tuas membuang-buang waktu. Ini sing dimaksud sembayange asal sembayang, pokoke sembayang. Nggih boten istiqomah, boten khusyuk, ngerti fokus niku napa? Khusyuk. Jadi sembayang kok boten khusyuk, boten oleh ganjaran. Iku dawuhe Nabi. Dadi salat iku diganjar tergantung sapiro oleh khusyuk sampean. Nabi niku dawuh, sak temene kawula niku nggih oleh bagian saka salate innal abda idzan sharafa min sholatihi. Sak temene kawula iku lek salam saka sembahyang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ana sing oleh seperapate, ana oleh separuh sembahyang, ana sing seperapat, ana sing pertelu, ana seperpapat, seperlima, seperenam, seperpitu, seperwolu, seperrong, sepersepuluh, belas oleh niku. Dadi mulai takbir Allahu Akbar eling karo napa tokone klambiku mau payu apa durung rek. Sampeyan nglakuke gale apa? Nggih, namane khusyuk ini yang akan membawa pengaruh kita melakukan sholatnya. Sakira pengaruhnya tergantung sakira khusyuk sampean. Nek khusyuke pirang-pirang persen, hasilnya ya pirang-pirang persen. Khasiatnya sholat itu kadang di dalam kitab Tambil Ghafilin, Durratul Khalidah, Durratul Nasihin, kitab Al-Ghuniyah, kadang Syaikhul Berjalan, ini disebut monopat libur.
fungsi duniawi kaya sing disebut tengene Quran. Tengene surat nomor Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika. Utlu ma uhiya ilaika min rabbik wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kamu dari berbuat keji dan munkar. Sampai nek sembahyang yang benar, sing asale seneng tombok mari ngono gak seneng nggih. Sing asale misuan boleh gak misuan. Lho niku khasiate salat zahir. Sing asale gak hubungan boleh kudu. Itu khasiat zahir. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah niku ayat 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat itu bisa menjadi penolong kamu di dalam menghilangkan kesusahan, membuka trouble-trouble, kasus-kasus sampeyan sing buntu pikiran sembahyang kok. Ngoten Imam Nawawi niku disebutno teng siji keterangan. Aku nek susah aku bingung ono masalah. Aku njogo wudu sembahyang 2 rakaat maca surat Yusuf. Pasti masalah niku ditutupno solu. Amene dhewe masalah utange akeh ditarik besoknya. Akhire puyeng nggih Pak Hari nggih. Sampeyan ambil wudu, sampeyan salat hajat 2 rakaat Allah baca Yusuf 1 kali saja. Sampeyan berdoa ya Allah, mungkin jenengan paringi dalan keluar sedaya sing paringi masalah jenengan ya Allah, sing angkat masalah nggih panjenengan insyaallah. Niku Imam Nawawi Syarafuddin An-Nawawi niku ulama tahun 600 Hijriah. Setelah saya melakukan itu, semua masalah menjadi tidak ada ojo ono masalah tambah melayu nang gaden ya men. Masalah tambah napa? Duwe masalah melayu nang abang tekel. Kok mari-mari. Kulo iki ditelepon Pak Yai. Kulo niki diobrol. Kulo tang abang tekel ya. Terus ya apa? Kulo utang sedoso nggih dipotong diserahno 8 juta. Bulanane 1 juta. Kula niki 3 bulan macet, kula lek mboten nyaur dobrak griya kula. Lah iya, terus sampean kula nggih jaminan sepeda kali. Lah wis enak sepeda loro. Vario 2008 pinten niku situ. Lah ndukure 5 juta. Nah ning situ lah wis enak, sampean culno pun mboten purun lho maksude opo wong niku. Ini kan ya Allah, wis dolen sing dadi masalah niku. Supaya sampean nak rugi sembarang kader sembahyang gak iso kusuk, wiritan gak iso kusuk, maca Quran gak iso, turu gak iso enak, makan gak iso enak, mikir napa? Kan rugi sampean. Nggih Pak ya, nyuwun amalan mawon Pak Yai, nyuwun amalan aku. Ya Allah, pun ojo teko nang gaden, ojo teko nang gaden. Sampeyan nek ono sing didol-dolen. Wis ana. Terus sampeyan foto maneh, contoh sing bener. Insyaallah dibalekno. Nek gak ono sing didol, ya sing sabar, ira ono lakon. Ojo nuruti nafsu, lak nafsu sing bener. Sampeyan kok iso kaya ngene. Didedel anakane, ya iki ngeten niku. Gak ono anak. Ya Allah. Nek kaya ngoten ya saged terus ono. Nggih. Yes. Sampeyan enak sih anu diutang nggih cekelan kok sepeda motor loro. Kan gampang cukup sepeda. Dolen. Tapi sing numbas mboten wonten ya. Kayak nang kabare. Ya aneh mikirane maksudnya ya. Matur sing kula mboten kepagi akhire telepon niku lewat teleponan. Dalem kula
Warna wafilah iku yung nafiwatul karawafi bagian nisari. Lan iku kesebut ing dalam setengah tulur domatan. Fahajara utawi dawu fahajara mongkonuli nyegah sapa Allah ing mengkono salat alaika ing atase sira fil awqati ing dalem pira-pira waktu bitasdidi lan tasdid hajjar ajala tegese dadekaken sapa Allah likulli taatin maring saben-saben ketaatan waktan ing waktu maksusun kang den tertentokno apa waktu. Jadi Gusti Allah dadekno setiap ketaatan itu ada batas-batas waktu agar kamu tidak sembrono. Mboten sembahyang dikei subuh niku jam 4:30 sampai 5:30. Nek mboten dibatasi, menungso niku wis kadung enak turu niku turu terus. Niku lho kadung los-los, kadung enggak wis dikei waktu supaya sampeyan iki mboten sembrono, mboten telek. Ini maksudnya Allah. Karena Allah tahu watak kamu itu tahu karena yang menciptakan kan. Ayo ta subuh mau kan dikei waktu terakhir. Sekarang mau sembahyang, engko ae sampai mati iso-iso gak sembahyang. Coba wong isak dikei sakmono dawa ini lho nggih. Mulai jam 7 sampai jam 4:30. Terkadang sembahyang niku diundur sampai dadi undur. Umpama gak dibatasi, pasti Allah sing ngomong. Niscaya kamu tidak akan karena kamu itu karakternya suka menunda. Jadi ini maksudnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, agar kamu bisa sempurna, bisa tepat waktu, bisa istiqomah. Ini sing dimaksud. Walam yaj'alha lan ora dadekno sapa Allah ha ing taat daimatan ingkang langgeng fi jami'il awqati ing dalem sakabehane pira-pira waktu li alla yaksula supaya yeto ora hasil mika saking sira apa sarahun drembon iku geragas nggih rakus dimplok kabeh waktune oleh soro geblak lek soro niku mulai ilang kabeh. Jadi Allah memberikan waktu sholat itu ada jeda itu agar kamu bisa langgeng di dalam aku mau mboten iki waktu ngeten kadung seneng sembahyang kadung tobat niku ya. Waduh. Akhirnya menelo. Karena Allah tahu manusia ini lemah. Gak bisa diforsir. Ketika diforsir sedikit saja stres bisa. Pikirannya stres, awalnya stres, konohan stres nggih. Konohan sampai tren sak jam ngono ya. Lah wis napa? Mboten saged. Nek ana jeda kan masih sedina ping pira kan kuat nggih. Jeda. Kayak gitu manusia nggak bisa langsung butuh waktu. Yang diperlukan seperti itu agar kamu itu bisa istiqomah, bisa sempurna mengerjakannya, bisa tidak teledor. Cek merhatekno ngoten. Lek dikeki waktu niku undur-undur niku karakter watak asli manusia. Nah terus yang apa bos? Supaya kula sholat ini khusyuk. Nah lek ngono kula sembahyang kagale apa lek gak khusyuk. Iki kula tutupno. Sholat kepengin khusyuk. Niki nek turine Syekh Ibnu Athaillah sing paling penting fahamilah kalimat-kalimat bacaan sholat. Yang kedua, jangan banyak berpikir atau terlalu
saking urusan sembahyang kan boten. Nah makanya sama ini lagi kerja beduk umpamanya jam 12 jam 11 itu wis mandek kok fresh kan pikiran kamu taruh dulu semua selesaikan urusan nek durung mari ojo sembahyang sik waktu ini kan dikit jeda jam 12 sampai jam 3 mulai dorong. Nah sampeyan ku karepe Allah nek durung mari urusanmu marekno oleh durung mari akhirnya kon sembahyang urusan itu digawa nang sembahyang. Jangan terlalu sibuk mengurusi dunia, fahamilah, berusaha fahamilah bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Nah, Sayyid Muhammad Al-Bakri ngekei solusi sami ini sih dikei selawat fatih Sayyid Muhammad Bakri ini ku tirakat sudah tahu jaluk nang Allah supaya dikei selamat sing paling istimewa dibanding semua selamat tirakat sudah tahu akhirnya dikei selawat fatih lewat malaikat bawa kertas tapi nek Syekh Tijani niki diparingi selawat fatih kali Rasul diimlak langsung dinopo dieja diulang kali Rasul diwacana. Ini Syekh Bakri ini oleh kertas kados nur nggih namun sekilas ngeten mawon terus cukup. Nek saya dijani niki dipun paringi langsung kali Rasul diwacana nggih langsung nopo ditalkin kali Rasul niki ilmu secara nopo ilmu tasawuf ilmu tarekat nggih. Wis Sayyid Muhammad Al-Bakri niku ndawaken nek kepen khusyuk salate loro lakonono pahamilah mana-mananya bacaan salatmu. Yang kedua ketika salat perpanjang saat posisi rukuk dan saat posisi sujud. Lain lagi